Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat Bisayati dari kelas 1B 2R, Prodi S1 Manajemen, mahasiswi STIE Mahaputra Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses sosial dan budaya yang dimiliki dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Interaksi sosial budaya tersebut membawa pengaruh bagi bangsa lain. Terjadi banyak unsur budaya seperti nilai, adat istiadat, kebiasaan, kesenian, dan bangsa suatu kebudayaan. Pendorong globalisasi dibagi menjadi 5, yaitu dorongan pasar, dorongan biaya, dorongan pemerintah, dorongan persaingan, dorongan lain. Yang pertama, dorongan pasar. Pasar dunia merupakan komunitas yang amat besar. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk merebutnya. Yang kedua, dorongan biaya. Perusahaan yang beroperasi secara global sudah tidak lagi mempertimbangkan faktor geografis dalam bisnisnya. Mereka lebih tertarik untuk mencari tukar faktor-faktor produksi yang memberikan ongkos lebih murah. Yang ketiga, dorongan pemerintah. Globalisasi akan semakin cepat dengan adanya perjanjian internasional untuk melakukan liberalisasi perdagangan internasional seperti GTA dan WTO. Yang keempat, dorongan persaingan. Untuk menang persaingan, beberapa perusahaan mencoba membentuk kerjasama dan demi mengalahkan persaingan strategis tersebut dikenal dengan segala aliran strategis. Yang kelima, dorongan lain ini seperti perangkat komunikasi, yaitu PC, internet, payment, magnet, handphone, satelit, dan jaringan serat optik. Sikap dan pandangan manajer internasional dibagi menjadi 3, yaitu ethnocentric manager, polycentric manager, geocentric manager. Yang pertama, ethnocentric manager. Manajer mempunyai anggapan bahwa perilaku budaya bekerja dimiliki oleh negara asalnya selalu lebih baik dibandingkan dengan negara mitra. Yang kedua, price licensing. Yang ketiga, price of transit status brand. Yang keempat, joint interest. Yang kelima, wholly owner service. Yang keenam, multinational company. Hambatan-hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, adat atau budaya. Yang ketiga, yang keempat, politik dan proteksionisme. Lembaga-lembaga internasional. Yang pertama, The World Bank. Yang kedua, IMF. Yang ketiga, GTATT. Yang keempat, WTO. Aliansi ekonomi. Yang pertama, AFTA. Yang kedua, NAFTA. Yang ketiga, masyarakat Eropa. Game Sega dari Jepang bekerja sama dengan perusahaan software elektronik dari Amerika untuk mengembangkan games terbaru. Yang keenam, product efficiency. Suatu perusahaan tersebut tetap kompetitif karena dapat menjual produknya dengan harga yang lebih murah dan menghemat biaya. Beberapa pendapat dalam bisnis internasional. Yang pertama, ekspor adalah menjudi atau jasa ke luar negeri. Yang kedua, price licensing. Yang ketiga, price of transit status brand. Yang keempat, joint interest. Yang kelima, wholly owner service. Yang keenam, multinational company. Hambatan-hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, bahasa. Dua, adat atau budaya. Yang ketiga, yang keempat, politik dan proteksionisme. Lembaga-lembaga internasional. Yang pertama, The World Bank. Yang kedua, IMF. Yang ketiga, GTATT. Yang keempat, WTO. Aliansi ekonomi. Yang pertama, AFTA. Yang kedua, NAFTA. Yang ketiga, masyarakat Eropa. Baiklah, saya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.